Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Nurina Safitri. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, kelas PAIB, semester 3. Baik, saya di sini akan membawakan materi yang berjudul tentang pentingnya mempelajari ulumul hadis. Nah, ilmu itu sudah dimiliki oleh siapapun, baik itu dari lahir maupun sampai kematian. Sudah kewajiban semua manusia untuk menuntut ilmu, karena itu kelak akan berguna untuk dirinya, keluarganya, dan lingkungan sekitar. Kembali kepada pembahasan. Ilmu ulumul hadis adalah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui suatu kedudukan sanad, matan, dan untuk mengetahui apakah hadis itu diterima ataupun ditolak. Nah, pentingnya dari kita mempelajari ulumul hadis itu kita dapat mengetahui suatu hukum yang masih bersifat umum, dan kita dapat mengetahui pernyataan-pernyataan dari orang, yaitu seperti sahabat, tabi'in, dan perawi. Tadi kita sudah menyinggung sedikit tentang hadis. Nah, hadis ini yaitu suatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik itu perkataan, perbuatan maupun takrir. Nah, di sini hadis terbagi menjadi 3, yaitu hadis hasan, sahih, dan hadis dhaif. Nah, syarat-syarat dari hadis sahih yaitu 1. Sanadnya harus bersambung, rawinya harus adil, rawinya harus bersifat dhabit, tidak boleh syadz dan tidak boleh ikhtilaf. Nah, sedangkan untuk syarat atau ciri-ciri dari hadis dhaif yaitu tidak terpenuhinya semua syarat-syarat yang ada pada hadis hasan dan hadis sahih. Nah, selain itu adapun ciri-ciri yang lainnya seperti karena terputusnya suatu rawi atau karena cacatnya suatu matan dan rawi. Nah, ini bisa disebabkan karena biasa itu perawi orangnya pendusta, fasik, tidak dikenal ataupun berbuat bid'ah, sehingga dia bisa menyebarluaskan suatu hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya. Selain itu, fungsi dari hadis yaitu untuk menjelaskan suatu dasar hukum yang ada pada Al-Quran, karena kan hadis ini dikenal sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Seperti saya kutip dari hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, At-tabisariqi faqata'a yadahu aydiyahuma mifsallil kahfi. Nah, yang artinya di sini Rasulullah SAW kedatangan seseorang yang membawa pencuri. Nah, kemudian beliau itu memotong tangan pencuri itu sampai dari pergelangan tangannya. Nah, di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwa hukum potong tangan untuk pencuri itu juga sudah dijelaskan. Dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah, yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri itu potonglah tangannya sebagai balasan bagi mereka yang berbuat kejahatan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan tentang hukum potong tangan, namun tidak dijelaskan sampai batas mana hukum potong itu dilakukan. Nah, dengan itu Nabi Muhammad menjelaskan dalam tadi hadis bahwa hukum potong tangan itu sampai pada pergelangan tangan.
Nah, dari situ kita sudah mengetahui banyak bahwa kita mempelajari ilmu ulumul hadis ini banyak manfaatnya. Mempelajari ulumul hadis, kita dapat mengetahui kualitas hadis, yang mana hadis yang bisa diterima dan mana hadis yang tidak bisa diterima. Peran penting dari mempelajari ulumul hadis itu tersendiri. Kita akan dituntun untuk mengetahui bagaimana macam-macam kitab yang dihasilkan dari kita setelah mempelajari ilmu ulumul hadis. Kita di sini akan ditunjukkan bagaimana kitab Sahih, kitab Sunan, dan kitab Musnad. Kitab ini sudah ada pada pelajaran ulumul hadis. Nah, lebih banyaknya nanti kalian semua akan mempelajarinya. Dalam firman-Nya dalam surah Al-Imran juz 3 ayat 22 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atii'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha yuhibbul kafirin. Nah, yang artinya, katakanlah taat kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Menurut penjelasan ulama, bahwa kita diberi suatu petunjuk untuk taat kepada Allah, yaitu dengan taat kepada Al-Quran, dan taat kepada Rasulullah, yaitu dengan taat kepada sunnahnya. Nah, mungkin cukup demikian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada kebenaran, datangnya itu dari Tuhan. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.